Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam tak lupanya kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Ibu dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Anissa Azahra dengan NIM 20031121, Aulia Yuda Irawan dengan NIM 20031003, Engla Islami Putri dengan NIM 20031174, Masyitah Imania dengan NIM 20031079, dan yang terakhir Putri Cahaya Ilahi dengan NIM 20031095. Baiklah, selanjutnya akan masuk kepada sesi pembacaan materi. Pembacaan materi pertama yaitu akan dibacakan oleh Putri Cahaya Ilahi. Kepada Putri dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat kelamin bunga. Nah, di sini alat kelamin bunga itu ada dua. Pertama, benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai atau filamen dan kepala sari. Bunga biasanya terdiri dari 4 kotak sari disebut mikrosporangia sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Kotak sari sering disebut ruang sari yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari sebagai sel gamet jantan. Serbuk sari atau polen dalam bahasa Inggrisnya merupakan alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Lanjut. Nah, yang kedua adalah putik. Nah, putik ini merupakan alat kelamin betina. Putik dapat dibedakan menjadi kepala putik atau disebut dengan stigma. Yang kedua ada tangkai putik atau stilus dan tangkai buah. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat kandungan lembaga yang mengandung calon inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma nantinya. Next. Next slide, teman-teman. Nah, bagian-bagian bunga yaitu mulai dari kepala putik dan benang sarinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumus bunga. Rumus bunga yaitu menggambarkan bagian-bagian bunga dengan lambangnya, huruf, dan angka. Lambang tersebut berhubungan dengan sifat bunga sesuai dengan simetrinya dan jenis kelaminnya. Sedangkan untuk huruf-huruf merupakan singkatan nama bagian-bagian bunga. Angka menunjukkan jumlah masing-masing bagian-bagian dari bunga tersebut. Nah, ada 4 pokok yang harus kita pahami dalam rumus bunga ini. Yang pertama itu ada kelopak. Nah, untuk kelopak ini disimbolkan dengan K atau kalix ya. Yang kedua ada mahkota, disimbolkan dengan C, corolla atau tenda bunga, disimbolkan dengan P atau perigonium. Yang ketiga ada benang, disimbolkan dengan A, androecium. Dan yang keempat ada putik, disimbolkan dengan huruf G atau gynaecium. Next. Nah, huruf-huruf dalam lambang yang biasa dipakai pada huruf bunga itu yang pertama ada huruf-huruf yang harus sesuai dengan bagian bunga. Yang kedua, tambahkan angka di belakang masing-masing huruf. Yang ketiga, antara bagian-bagian tambahkan tanda koma. Yang keempat, di depan rumus bunga tambahkan tanda simetri bunga, yakni yang pertama itu ada tanda bintang untuk simetri banyak, yang kedua itu ada tanda panah ke atas untuk simetri tunggal. Nah, yang kelima
tambahkan juga kelamin bunganya, yakni untuk jantan itu bulat, ada panah ke atas, yang betina ada bulat, terus tambah ke bawah. Yang keenam, jika pada masing-masing bagian bunga mempunyai lebih dari satu lingkaran, dapat ditambahkan dengan tanda. Yang pertama itu dengan tanda tambah, yang kedua dengan tambahkan tanda kurung, ya seperti yang pada slide itu kan. Kalau bagiannya menyatu. Yang ketujuh, jika bagian bunga jumlahnya banyak, dapat dilambangkan dengan yang pertama itu dengan tanda tak hingga. Yang kedua itu ditambahkan dengan tanda kurung jika bagiannya menyatu. Yang kedelapan, jika antar bagian menyatu ditambahkan dengan tanda kurung kerawal. Nah, yang kesembilan yaitu posisi ovari ditambahkan garis pada jumlah gymnasium sesuai dengan posisinya. Yang pertama itu ada ovari menumpang dengan garis di bawah. Yang kedua ada ovari setengah tenggelam, tidak ada tanda. Yang ketiga ada ovari tenggelam dengan garis di atas. Next. Nah, di sini pada slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana simbol dan singkatan-singkatan yang ada pada rumus bunga. Dan pada sudut itu bagian bawah itu ada contoh rumus bunga dari beberapa famili. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Yuda. Kepada Yuda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang diagram bunga. Adapun definisinya adalah diagram bunga adalah salah satu gambar yang melukiskan keadaan bunga dan bagian-bagiannya. Adapun cara membuat diagram bunga, yaitu yang pertama, buat lingkaran konsentris sesuai jumlah lingkaran tempat duduk bagian-bagian bunga. 2. Buat garis tegak lurus atau bidang median melalui titik pusat lingkaran. 3. Buat penampang melintang batang berupa lingkaran kecil atau khusus. 4. Pada buang aksial di atas bidang median dan buat skema daun. 5. Pelindung di bawah bidang median. 6. Gambar seluruh bagian-bagian bunga mulai dari lingkaran. Selanjutnya, adapun hal-hal yang diperhatikan dalam membuat diagram bunga adalah 1. Jumlah masing-masing bagian bunga. 2. Susunan bagian-bagian bunga terhadap sesamanya. 3. Susunan bagian bunga terhadap bagian bunga yang lain. 4. Letak bagian bunga terhadap bidang median. Adapun macam-macam diagram bunga ada 2, yaitu yang pertama, diagram bunga empirik, yaitu hanya memuat bagian bunga yang benar-benar ada sehingga disebut diagram sebenarnya. Yang kedua, diagram bunga teoretik, yaitu menggambarkan bagian yang sesungguhnya juga memuat bagian yang sudah tidak ada lagi tetapi menurut teori sebenarnya ada. Berikut ini adalah gambar dari diagram teoretik dan selanjutnya berikut ini adalah simbol-simbol diagram bunga yang meliputi braktea, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik atau bakal buah. Selanjutnya, berikut ini juga adalah contoh-contoh diagram bunga. Selanjutnya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuda. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dilanjutkan oleh Anissa Azahra. Kepada Anissa dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bunga majemuk. Adapun definisinya, yaitu bunga majemuk adalah sekelompok kuntum bunga yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga atau pada suatu susunan tangkai-tangkai bunga yang lebih rumit. Pembagian bunga majemuk. Yang pertama, bunga majemuk tak terbatas atau inflorescentia racemosa, yaitu ibu tangkainya tidak bercabang-cabang, sehingga bunga bertangkai ataupun tidak bertangkai langsung terdapat pada ibu tangkainya. Pembagiannya, A. Ibu tangkainya tidak bercabang-cabang,
1. Tandan atau Racemus Jika bunga tidak berwarna Stachytarpeta jamaicensis. Yang ketiga, untai atau bunga lada atau amentum. Seperti bulir, tetapi ibu tangkainya hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya. Bunga majemuk yang mendukung bunga jantan yang betina menjadi buah, misalnya Piper nigrum. Yang keempat, tongkol atau spadix. Seperti bulir, tetapi ibu tangkai besar, tebal, dan seringkali beringin, misalnya Zeamais atau Amorphopalus. Yang kelima, bunga payung atau umbela, yaitu suatu bunga majemuk tak terbatas yang dari ujung bunga tangkainya mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjangnya. Masing-masing cabang mempunyai satu daun pelindung pada pangkalnya, misalnya Umbelliferae dan Centella asiatica. Yang selanjutnya, itu bunga cawan atau Corimbos, yaitu suatu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya lalu melebar dan merata, sehingga mencapai bentuk seperti cawan. Selanjutnya, bunga bongkol atau Capitulum, yaitu suatu bunga majemuk yang menyerupai bunga cawan tetapi tanpa daun-daun pembalut dan ujung ibu tangkai biasanya membengkak, sehingga berbentuk seperti bola, misalnya Mimosaceae. Selanjutnya ada bunga periuk atau Hippantodium. Bunga ini dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ujung ibu tangkai menebal, berdaging, mempunyai bentuk seperti gada, sedangkan bunga-bunganya terdapat meliputi seluruh bagian yang menebal, sehingga tercapai bentuk bulat atau silinder, misalnya Moraceae. Berikut adalah contoh gambar dari seperti tandan, bulir bunga, untai atau bunga lada, bunga payung, bunga cawan, bunga bongkol, bunga priuk, dan bunga tongkol. Bagian B, ibu tangkai bercabang-cabang. Yang pertama ada malai atau panicula. Ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodial. Secara keseluruhan memperlihatkan bentuk seperti kerucut, misalnya bunga mangga. Yang kedua, ada malai rata atau Corimbus ramosus, misalnya bunga soka atau Ixora grandiflora. Yang ketiga, bunga payung majemuk atau Umbella composite, misalnya bunga wortel atau Daucus carota. Yang keempat, bunga tongkol majemuk, yaitu bunga tongkol yang ibu tangkainya bercabang-cabang dan masing-masing cabang merupakan bagian dengan susunan seperti tongkol pula, misalnya bunga kelapa dan palma. Yang kelima, bulir majemuk, yaitu jika ibu tangkai bunga bercabang-cabang yang mendukung bunga-bunga dengan susunan seperti bulir, misalnya bunga jantan pada jagung. Berikut adalah gambarnya, yaitu malai, bunga payung majemuk, bunga tongkol majemuk, dan itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baiklah, terima kasih kepada Anissa Azahra. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Masyita Imania. Kepada Masyita dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu bunga majemuk terbatas atau Inflorescentia simosa. Pembungaan simosa atau simpodil bunga mekar dari tengah ke tepi atau atas ke bawah. Pembungaan ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pleiocasium, terdiri dari 3 atau lebih cabang dalam lingkaran mengelilingi bunga tengah, misalnya Nerium oleander. Yang kedua, Dicasium, terdiri dari 2 cabang tiap nodus, misalnya pada tumbuhan Labiatae. 3. Monocasium, terdapat 1 cabang tiap nodus, misalnya pada tumbuhan Monocotyledon dan Gossypium. Contohnya bunga sekrup, bunga payung mengerpu,
bunga kipas, bunga tangga, bunga sabit. Selanjutnya, berikut gambar dari monokasium, yaitu yang terdapat satu cabang. Yang kedua yaitu dikasium yang terdiri dari 2 cabang. Yang ketiga yaitu pleiokasium yang terdiri dari 3 cabang. Selanjutnya, bunga majemuk campuran atau inflorescentia mixta. Bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat bunga majemuk berbatas maupun sifat bunga majemuk tak terbatas. 1. Gubahan semu atau karangan semu atau verticillaster. Ibu tangkainya berbuku-buku dan pada buku-bukunya terdapat sejumlah bunga yang tersusun berkarang, misalnya pada remujang atau Orthosipon stamineus. 2. Lembing atau antela. Jika cabang-cabang ibu tangkai yang sebelah bawah jauh panjang daripada ibu tangkai dan cabang-cabang yang di atasnya, terdapat pada juncus dan luzula. 3. Tukal atau glomerulus. Terdiri atas kelompokan bunga-bunga kecil tidak bertangkai yang tersusun rapat pada cabang-cabang bunga majemuknya, misalnya pada rami atau Boeckmeria nivea. Yang keempat yaitu berkaas atau fasciculus. Ibu tungkai yang pendek, bunga lebih besar pada tukal, mempunyai tangkai yang tidak sama panjang, seringkali pada warna yang menarik, misalnya pada jadam atau Rheodicolor hance. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Mas Syita Imania. Ibu dan teman-teman, itulah hasil presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.